Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan menjelajahi kisah menarik tentang kecerdikan Abu Nawas yang menghadapi kakek tua yang ternyata adalah jin. Siapkan diri Anda untuk terhibur dan mendapatkan pelajaran berharga. Mari kita mulai. Abu Nawas dikenal tidak hanya karena kecerdikannya dan selera humornya, tetapi juga sebagai seorang alim yang jujur. Justru kejujuran ini yang membuat Raja Harun ar-Rasyid semakin mengaguminya. Namun, tidak semua orang percaya pada kejujuran Abu Nawas. Kaum jin adalah salah satu kelompok yang meragukannya. Abu Nawas selalu berhasil menjawab teka-teki dengan penjelasan yang logis. Perbuatannya yang cerdik ini membuat kaum jin penasaran dan ingin mengujinya lebih jauh. Akhirnya, para jin sepakat untuk menguji Abu Nawas guna mengetahui apakah dia benar-benar jujur atau tidak. Apakah Abu Nawas akan berhasil dalam ujian kejujuran ini? Berikut adalah kisahnya. Abu Nawas menghabiskan hari-harinya dengan bekerja sebagai tukang kayu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap pagi, ia berangkat ke hutan dengan penuh semangat untuk menebang kayu menggunakan kapak yang selalu dia andalkan. Kemudian, kayu-kayu yang telah dipotong dijual di pasar, dan hasilnya digunakan untuk menafkahi keluarganya. Pada suatu hari, saat Abu Nawas sedang menuju hutan, kapaknya yang biasa dibawa terjatuh ke dalam jurang. Tanpa kapaknya, Abu Nawas terpaksa tidak dapat bekerja seperti biasanya, karena kapak itu merupakan satu-satunya alat yang ia miliki untuk menebang kayu. Peristiwa tersebut membuat Abu Nawas merasa sangat murung. Ia pun akhirnya memilih untuk pulang. Saat ia melangkah pulang dengan hati yang berat, tiba-tiba muncul sosok jin yang menyamar sebagai seorang lelaki tua berpakaian putih. Jin itu muncul dan menggoda Abu Nawas yang sedang dalam keadaan labil. "Hai, Abu Nawas, mengapa wajahmu tampak begitu sedih?" tanya jin tersebut. "Kapak saya satu-satunya telah jatuh ke jurang. Bagaimana saya bisa bekerja sekarang?" jawab Abu Nawas dengan nada sedih. "Oh, begitu. Tenanglah. Saya akan membantumu mengambilnya kembali," kata jin itu dengan meyakinkan. Tak lama setelah itu, jin pun turun ke dasar jurang. Ternyata, jin tersebut ingin menguji kejujuran Abu Nawas yang sering ia dengar. Tiba-tiba, terlintas di pikiran jin untuk memberikan kapak lain yang terbuat dari emas. Bagaimana reaksi Abu Nawas setelah menerima kapak tersebut? "Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Bukan, kapak saya jelek," jawab Abu Nawas dengan tegas. Jin itu pun kembali turun ke jurang, dan kali ini memperlihatkan kapak yang gagangnya dikelilingi oleh mutiara dan intan, berharap bisa mendapatkan reaksi yang berbeda dari Abu Nawas. "Apakah ini kapakmu, Abu Nawas?" tanya jin itu lagi. "Bukan, itu bukan kapak saya. Kapak saya sudah sangat jelek," jawab Abu Nawas dengan tegas. Untuk yang ketiga kalinya, jin itu kembali turun ke jurang dan memperlihatkan kapak yang sering dipakai oleh Abu Nawas. "Ah, itu dia kapak saya," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Jin itu pun terkesan dengan kejujuran Abu Nawas. Ia menyadari bahwa Abu Nawas adalah sosok yang benar-benar jujur. Kemudian, jin itu menatap Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, seandainya kamu mengaku bahwa kapak emas itu milikmu, aku pasti akan memberikan kepadamu meskipun aku tahu itu tidak benar. Namun, kamu memilih untuk jujur dan berkata apa adanya." Abu Nawas pun menjawab, "Saya adalah orang yang selalu bersyukur atas apa yang saya miliki, dan saya tidak ingin mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Bagi saya, kapak yang tampak jelek itu adalah rezeki yang luar biasa. Dengan kapak itulah saya bisa bekerja dengan cara yang halal dan mendapatkan kayu untuk dijual." "Rasa syukur?" tanya jin itu dengan heran. "Iya, karena rasa syukur itulah yang membuatku enggan mengambil barang yang bukan hakku dan selalu berusaha bersikap jujur," jelas Abu Nawas. Jin itu kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Oke, karena kejujuran dan rasa syukurmu, Abu Nawas, aku akan memberikan ketiga kapak ini kepadamu." Setelah itu, jin itu pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan membawa 3 kapak. Kapak jelek yang biasa ia pakai, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang gagangnya dilapisi mutiara dan intan. Semua itu didapatkan Abu Nawas berkat sifat jujur dan rasa syukurnya terhadap apa yang ia miliki.
Pada hari berikutnya, ketika Abu Nawas kembali mencari kayu bakar di hutan, jin yang pernah membantunya mengawasi setiap tindakannya. Dalam hati, jin itu berkata, Abu Nawas memang seorang yang jujur dan tidak tergoda oleh harta. Puji jin tersebut. Namun, bukankah laki-laki paling mudah tergoda jika dihadapkan dengan wanita? Aku punya ide untuk menguji kembali kejujuran Abu Nawas, ucap jin tersebut. Sementara Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, jin itu melihat istri Abu Nawas sedang mencuci. Tanpa ragu, jin tersebut segera menculiknya dan menyembunyikannya di alam jin. Setelah beberapa saat, Abu Nawas akhirnya pulang ke rumahnya dengan membawa banyak kayu. Wahai istriku, aku sudah kembali. Aku berhasil mendapatkan kayu dalam jumlah yang banyak, kata Abu Nawas dengan penuh kegembiraan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tak ada jawaban yang datang. Rasa kesalnya mulai tumbuh dan ia pun mulai mencari istrinya ke belakang. Tetapi ternyata istrinya tidak ada di sana. Ia hanya menemukan setumpuk cucian baju yang belum sempat diselesaikan. Jangan-jangan istriku jatuh sakit, pikir Abu Nawas dengan rasa khawatir mulai menggelayuti hatinya. Ia segera bergegas menuju kamar, tetapi di dalam kamar pun istrinya tidak ada. Kepanikan mulai melanda Abu Nawas. Ia mencari di seluruh penjuru rumah, tetapi istrinya tetap tidak ditemukan. Dengan rasa cemas, Abu Nawas kemudian bertanya kepada para tetangga tentang di mana istrinya berada. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu atau bahkan pernah melihatnya. "Di mana kamu, wahai istriku?" ucap Abu Nawas dengan wajah yang penuh kesedihan. Di saat ia merenung di depan rumah, muncul seorang kakek tua yang tampak ramah. Namun, ia tidak menyadari bahwa kakek itu adalah jin yang menyamar dan telah menculik istrinya. "Hei, Abu Nawas, kenapa wajahmu tampak sedih?" tanya kakek tua itu. "Istriku menghilang, Kek, dan aku tidak tahu di mana dia berada," jawab Abu Nawas. "Ah, aku mengerti. Tenang saja, aku bisa membantumu. Aku memiliki cara untuk mengembalikan istrimu," kata kakek tua itu kepada Abu Nawas. "Apakah kamu mau?" tanya kakek tua itu melanjutkan. "Tentu saja, saya pasti mau," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terdiam sejenak, memikirkan kakek tua itu. Bukankah dia yang menolongku mengambil kapakku yang terjatuh ke jurang? Kehilangan istriku pastilah ada hubungannya dengan kakek ini. Dia pasti ingin mengujiku sekali lagi, pikir Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mau ditolong kok malah melamun. Ayo, cepatlah ikut aku," kata kakek tua itu. Abu Nawas mengikuti kakek tua itu. Setelah tiba di tempat yang sepi, kakek tua berkata, "Tunggu di sini sebentar, aku harus pergi dulu." Tak lama kemudian, kakek itu kembali bersama seorang wanita cantik yang bagaikan putri dari kerajaan. "Ya Abu Nawas, apakah ini istrimu?" tanya kakek tua itu. Abu Nawas menatap wanita itu dari kepala hingga kaki. "Ya, itu istriku," jawab Abu Nawas dengan singkat. Mendengar jawaban tersebut, jin yang menyamar sebagai kakek tua itu terlihat marah. "Kamu tidak jujur, Abu Nawas. Aku tahu ini bukan istrimu. Kali ini kamu hanya berbohong karena wanita ini. Dasar buaya darat," seru kakek tua itu dengan nada marah. "Tenang dulu, Kek. Jangan emosi begitu. Sebenarnya, aku tahu bahwa dia bukan istriku. Tapi, kakek ingatkan, beberapa waktu lalu saat kakek membantuku mengembalikan kapak." Nah, dari situ, jika aku menjawab bukan, pasti kakek akan kembali dengan wanita kedua yang lebih cantik dari yang pertama. Dan jika aku menolaknya lagi, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya setelah aku mengakuinya. Lalu, kakek pasti akan menghadiahkan 2 wanita cantik itu kepadaku. Kemudian, aku akan pulang dengan 3 wanita yang menjadi istriku. Kakek sudah tahu kan? Kerjaanku adalah penebang kayu di hutan. Pinggangku sering sakit, dan aku tidak mungkin kuat jika harus melayani ketiga istriku. Itulah sebabnya aku langsung mengaku bahwa wanita itu adalah istriku, jelas Abu Nawas. Kakek tua itu pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas. "Baiklah, aku akan mengembalikan istrimu. Ternyata kamu bukan hanya jujur, tetapi juga sangat cerdik, Abu Nawas." Kemudian, jin yang menyamar sebagai kakek tua itu menghilang begitu saja.